Halo guys, gue Mala, legal reporter di hukumonline.com. Kali ini gue mengucapkan selamat datang di Hukum Online Love of Law. Kumpulannya anak-anak muda pecinta hukum. Nah, ini adalah segmen terbarunya Hukum Online di mana kita mengundang anak-anak muda inspiratif dari berbagai latar belakang hukum, baik itu mahasiswa, alumni-alumni FH, dan dari berbagai profesi lainnya lah gitu, untuk ngobrol-ngobrol soal isu hukum, pandangan mereka tentang hukum, profesi mereka, prestasi yang udah mereka raih, dan bagaimana mereka mencapai itu. And we are so lucky guys, karena kita kali ini kedatangan seorang YouTubers cantik berprestasi. Dia pernah mewakili Indonesia di event-event internasional Mutker, dan dia juga pernah magang atau associate trainee di salah satu law firm besar di Indonesia. Pada kepo kan? Ikutin gue. Ini dia, Izati, gimana kabarnya? Baik, selamat datang di Hukum Online. Ini pertama kali lo kesini. Oh iya, pertama kali. Ini dia Kak Fathia Izati. Halo pemirsa. Halo. Nah, jujur nih, gue ini termasuk orang yang amazed banget sama vlog-vlognya Kak Fathia. Nah, ini tuh apalagi tuh yang 21 Accent sama I talk like this don't mean I'm ghetto, okay? I live What is it like work in the law firm? Mondays to Thursdays I dress formally, but Friday Nah, itu tuh sangat amazed sekali, dan itu jadi pertanyaan banget nih buat kita nih. Itu kenapa sih awalnya tertarik untuk bikin vlog-vlog kayak gitu tuh gimana, Kak? Kalau bikin YouTube awalnya itu aku bikin 2012. Terus itu nggak ada niat lain selain mau pamer bisa main ukulele. Karena itu masa-masa masih belum terlalu banyak vloggers, kalau YouTubers itu masih dikit banget. Terus waktu itu juga lagi banyak banget yang nge-cover gitu, terus kayak ikut aja. Gitu ya. Jadi awalnya bener-bener karena pengen pamer. Kita agak flashback. Itu dulu itu ada alasan khusus nggak sih Kak Fathia ini memilih masuk jurusan hukum gitu? Okay. Ada nggak sih tekanan dari orang tuanya, kan diplomat nih? Awalnya honestly I was so bad. I was such a bad student. Kenapa? Karena hukum adat itu aku fail. Aku fail awalnya. Terus awalnya was quite hard for me actually, karena dulu juga aku masuknya reguler, kelas reguler. Terus my writing skills so bad, aku bikin makalah jelek banget, jadi it was quite hard. Dan waktu itu aku ingat banget semua tuh dihafalin. Terus lupa dosen siapa ya, bang siapa gitu bilang hukum itu nggak dihafalin, hukum itu harus dimengerti. Terus kayak oh ya seperti itu. Jadi kayaknya baru semester 3 selanjutnya itu baru kayak okay, I really like this, I really like law. Dan itu ngambil spesifikasinya international legal business ya? Hukum perdata internasional. Hukum perdata internasional, iya. Nah itu tuh apa karena nggak masuk HI apa gimana? Oh enggak, itu aku ngambil hukum perdata internasional karena aku ikut salah satu, dan multinya tuh subjeknya tentang it's called VIS namanya. Terus itu ya ngomong tentang arbitration. Terus waktu itu juga make dasar hukumnya CISG, jadi kayak oh ini kayaknya masuk nih sama hukum perdata inter, jadi aku ngambil. Tapi itu kesalahan terbesar. Kenapa? Karena itu susah banget. itu juga dalam satu angkatan. Biasanya kan orang-orang ngambil hukum bisnis. Itu aku inget banget, kayaknya cuma 8 orang yang ngambil. Salah satunya Ricky. Halo dan selamat datang kembali di Tanya. Oh iya. Ricky dia ngambil hukum perdata internasional. Iya, tapi dia lulus duluan. Jadi satu angkatan cuma 8 orang yang ngambil. And it was really hard. Itu mata kuliah yang paling disukain di itu apa? Ini sebenarnya tuh mata kuliah yang banyak yang kayak kabur dari itu karena susah banget. Oh, susah banget. Ngomongin hata, hukum antar tata hukum, terus aku lupa namanya apa ya. Aku lupa pelajarannya, tapi sebenarnya tuh nggak susah, cuma ya ada hal-hal lain yang nggak boleh disebut di sini. Gitu. Dosennya. Nah, ya, dosennya. Jangan gitu ya. Tapi dia bagus banget kalau ngajar. Emang biasanya orang-orang bagus itu karena dia susah. pengen kita ngerti gitu. Jadi kayak special attention, setiap murid tuh dikasih special attention. Nggak cuma yang kayak oke, terserah mau ngapain. For information nih, Kak Fathia ini pernah mewakili Indonesia di ajang Mutker International Mutker. Kita set the record sampai sekarang kita top 8 dari 300 university. Wow, So we hebat beat banget. Harvard, we beat all of those Ivy Leagues. Dan lucunya tuh setiap tahun kan pasti ada anak-anak baru yang pergi ke sana. Aku kayak pengen wish them the best, tapi dalam hati juga nggak mau mereka break record kita. Waktu itu tuh 5 orang dan 5-5-nya cewek.
Dan itu pas dari awal tuh semua orang udah kayak, oh ini pasti satu tim berantem. Karena tuh latihannya 5 bulan apa 6 bulan. Latihan setiap abis kampus, langsung ke rumah aku base campnya. Pulang baru jam 2 pagi, jam 3 pagi. Udah kayak kehidupan rutinitas lawyer ya. Bener-bener kayak iya. Ini kan prepare buat jadi lawyer. Jadi waktu itu bener-bener riset mulu, bikin legal memo. Terus kayak tapi we're very very happy karena bisa sampai Vienna dan dapet top 8. Jadi aku emang dari awal kan aku suka banget muting. Dulu tuh pernah nyoba International Humanitarian Law IHL. Itu public ya. Tahu JASAP? Ya, JASAP kalau di UI itu udah kayak wow susah banget untuk masuk JASAP. Jadi aku ya udahlah IHL aja. Nah, waktu itu masuk VIS itu juga cukup susah. Mereka karena ada kayak internal selectionnya lagi, harus harus plead di depan senior gitu kan, abang dan mbak, kayak deg-degan gitu. Akhirnya keterima, udah itu latihan 6 bulan, dapat problemnya, terus kita harus ya bikin legal memo-nya, terus latihan pleading-nya. Udah pas berangkat tuh rasanya kayak karena waktu itu nggak cuma di Vienna, jadi ada kayak sparring gitu antar universitas lain. Jadi waktu itu sempat ke Budapest, ke Paris, ke ICC International Chamber of Commerce, ke Paris, terus ke Hungary, Budapest sama Hungary ya. Budapest, Hamburg, terus baru ke Vienna. It was really fun. Pakai duit sponsor. Bukan duit sendiri ya. Ini nih pasti bakal banyak banget yang bertanya-tanya nih. Itu tips dan triknya supaya bisa dapet top X gitu di top 8. Honestly itu juga tuh semua tuh karena keberuntungan kayaknya. Dan waktu itu emang temanku dia sekarang kerjanya di HHP. Dia oke banget sih. Namanya Zarina Marta ya. Ini shout out untuk Zarina. Dia hebat banget kalau misalnya play di depan audience atau di depan judge tuh dia kayak wah gila sih, keren banget. And I think she really helped a lot. Terus kayak kita karena satu tim juga akur. Jadi kalau misalnya lagi riset gitu kita saling bantu. Ya, tips and tricks untuk muting tuh just be confident sih. Karena walaupun we know all the answers, kita tahu semua dasar hukum, misalnya tiba-tiba kan si judge-nya suka nanya-nanya pertanyaan kan. Kalau misalnya kita nggak tahu tapi kita bisa pinter ngebluffnya dan jago ngomong, I think you'll do fine. Fathia kan udah pernah trainee ASO di salah satu law firm besar gitu kan. Nah terus kalau nggak salah itu adalah law firm impiannya Fathia dan juga impiannya banyak anak-anak hukum pastinya ya. Nah itu tuh kenapa gitu bisa memutuskan untuk stop aja di situ dan beralih ke YouTuber? Oke. AHP itu waktu itu my dream law firm karena pas masa-masa muting ini latihannya di situ. Latihan di situ soalnya abang mbak yang nge-coaching juga dari situ. Tapi decide untuk berhenti karena I love it so much ya. Ini bukannya aku kayak mau ke law firm lain atau gimana. I really love it, tapi it was too much karena aku juga dapet kayak job. The thing about YouTube is gak cuma YouTube doang. Aku sekarang banyak kayak misalnya kayak talk show atau enggak jadi host. Baru kemarin wawancara Bu Sri Mulyani, terus nanti juga bakal wawancara Erick Thohir dan segala macam. Jadi kayak the thing about YouTube is emang cuma satu platform tapi bisa kemana-mana. Nah pas masa-masa aku di AHP tuh aku bener push semuanya tuh ke Sabtu Minggu. Selain itu ada band juga kan, jadi kayak it just got too much. Terus aku harus kayak milih dulu. I really love law, mungkin nanti bisa balik lagi ke dunia ini, tapi for now I think I'm gonna focus on my YouTube and my band. Nah terus kepake nggak sih ilmu-ilmu hukum yang selama ini dipelajari nih kayak kontrak apa segala macam dalam pekerjaan sebagai YouTuber? Kepake banget ya. Now sekarang kan aku sebenarnya ada manajemen, tapi kayak ngurus kontrak, ngurus MOU semua masih aku harus baca satu-satu dan kayak jadi lebih pede aja kalau baca gitu kayak cause law is interesting ya. By law kan kamu tahu your rights and hak dan kewajiban tuh diajarin banget gitu, jadi kayak lebih pede. Kayak kalau mau ngapa-ngapain juga kayak tuh ada shield gitu, ada shield, we have knowledge, jadi kita bisa really meminimize resiko yang bakal kita kena juga nanti. Itu dia the ends of bincang-bincang kita dengan Kak Fathia Izzati. Thank you for having me, Hukum Online. Thank you for having me, Mala. Thank you. Nah itu pantengin terus website resminya Hukum Online karena kita bakal ngulas lebih dalam soal profile khususnya Fathia Izzati di artikel Hukum Online. Oke, nah terus jangan lupa subscribe channel YouTube-nya Hukum Online di hukumonline.com dan jangan lupa subscribe channel YouTube-nya Kak Fathia di Fathia Izzati. Di Fathia Izzati, dan jangan lupa follow Instagram gue Hawanatul Qurani
Oh, Instagram Ada promo-promonya ada gitu ya. promonya gitu. Kitten dust. Oke, see you guys di next episode berikutnya dari Hukum Online Love of Law, kumpulan anak-anak muda pecinta hukum.